Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiko Haris Dwi Cahya dengan nomor induk mahasiswa 43014190071. Di sini saya akan membahas terkait pengaruh pemberian jeruk nipis pada ketahanan nasi. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran etnosains. Nasi merupakan makanan pokok orang Indonesia. Menjadi makanan pokok, nasi mengandung banyak zat gizi yang memberikan banyak manfaat. Salah satu zat gizi yang terkandung di dalam nasi adalah karbohidrat. Setiap hari, orang Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan sehari-hari untuk menambah stamina dan energi. Namun, sayangnya nasi yang telah lama di Magicom mudah mengalami basi dan mengeluarkan bau tidak sedap. Tentu hal ini sangat mengganggu sehingga melalui laporan observasi ini kita akan meneliti pengaruh pemberian jeruk nipis kepada ketahanan nasi. Ketahanan nasi yang dimaksud adalah mudah tidaknya basi dan mengeluarkan bau tidak sedap. Observasi kali ini dilakukan di rumah salah satu narasumber di Bojonegoro. Narasumber kita kali ini bernama Ibu Sulistiorini. Observasi ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tujuan dilakukannya observasi ini untuk mencari tahu pengaruh pemberian jeruk nipis pada ketahanan nasi. Alasan saya memilih objek observasi ini karena ingin mengetahui kandungan apa yang ada pada jeruk nipis sehingga bisa membuat nasi tidak basi selama lebih dari 10 jam. Oke, berikut adalah sesi wawancara saya dengan Ibu Sulistiorini. Ya, pertama kali sebelum kita memasak nasi, kita cuci dulu berasnya sampai bersih. Lalu kita kasih air sesuai takaran beras itu. Dan setelah itu kita aduk air dengan berasnya biar merata, baru kita chop. Magicomnya baru kita chopkan ke listrik. Saya mendapatkan ide memasak nasi putih dikasih jeruk nipis itu dari tetangga saya. Awalnya saya tidak percaya, setelah dikasih tahu kalau memasak dikasih jeruk nipis itu hasilnya akan lebih bagus. Setelah saya coba ternyata benar, nasinya itu lebih kuno dan aromanya itu beda dari nasi yang tidak dikasih jeruk nipis itu. Cara memasak kita pakai memasak nasi kita dengan jeruk nipis itu setelah dicuci bersih berasnya, lalu kita kasih air dan kita kasih jeruk nipis di dalam campuran air dan beras itu. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar, baru kita chopkan magicomnya. Setelah nasi putih dikasih perasan jeruk nipis itu akan lebih terasa punel dan tahan lama. Itu bisa lebih dari 10 jam. Ketahanan nasinya dan rasanya itu enak, ada aroma-aroma harum jeruk nipis. Untuk ketahanan nasi putih setelah kita campur dengan perasan jeruk nipis itu memang benar-benar ada hasilnya dan itu sangat tahan lama, lebih dari 10 jam, dan rasanya itu enggak lembek atau apa, masih tetap kayak nasi baru. Nah, sekarang saatnya kita merekonstruksi hasil wawancara dengan Ibu Sulistiorini dari sains masyarakat menjadi sains ilmiah. Dalam hal ini, kita akan mengambil dari prosedur kerja selama proses pemasakan nasi. Mari kita simak. Untuk prosedur kerja yang pertama adalah mencuci beras sampai bersih.
Berdasarkan sains masyarakat, tujuannya adalah agar beras menjadi lebih harum dan rasanya gurih. Berdasarkan sains ilmiahnya, beras perlu dicuci terlebih dahulu sebelum dimasak, gunanya untuk menghilangkan zat tepung yang menempel pada bulir beras. Zat ini memang tidak berbahaya, namun lebih baik lagi jika zat ini dihilangkan agar beras lebih higienis. Untuk prosedur kerja yang kedua adalah memasukkan beras yang sudah dicuci ke dalam magicom. Berdasarkan sains masyarakatnya, alasan narasumber memilih magicom adalah untuk mempercepat proses memasak nasi. Berdasarkan sains ilmiahnya, saat kita mengklik tombol cook pada magicom, maka kumparan di alat itu menghasilkan panas sampai suhu 100 derajat Celcius, hingga air yang ada di dalam magicom akan habis terserap. Hal itu terjadi karena energi panas yang terserap akan dialokasikan untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas. Untuk prosedur kerja yang ketiga adalah masukkan air sesuai takaran yang diinginkan ke dalam magicom yang telah terisi beras. Berdasarkan sains masyarakatnya, jika air yang dimasukkan takarannya terlalu banyak, bisa membuat nasi menjadi terlalu lembek. Sedangkan jika takaran air yang diberikan terlalu sedikit, maka nasi menjadi keras. Berdasarkan sains ilmiahnya, air yang terlalu banyak dapat menyebabkan bakteri, kapang, dan hamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan. Prosedur kerja yang keempat, potong jeruk nipis menjadi 3 bagian, lalu peras potongan jeruk nipis tadi ke dalam magicom yang sudah berisi beras. Berdasarkan sains masyarakatnya, pemberian perasan jeruk nipis berguna agar nasi menjadi bunal, awet sampai lebih dari 10 jam dan tidak basi. Berdasarkan sains ilmiahnya, penggunaan perasan jeruk nipis saat memasak nasi dapat meningkatkan kadar karbohidrat. Sehingga semakin banyak perasan jeruk nipis yang diberikan, maka semakin banyak bakteri yang mati, sehingga jumlah karbohidrat pada nasi mendekati utuh karena seperti yang kita tahu bahwa bakteri membutuhkan glukosa untuk memperoleh energi. Jeruk nipis juga mengandung beberapa senyawa kimia seperti asam sitrat, asam amino, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Berdasarkan literatur yang saya baca, ekstrak dari jeruk nipis memiliki aktivitas antimikrobial yang tinggi sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Seperti yang telah tertulis di atas, bahwa jeruk nipis mengandung asam sitrat. Asam sitrat sendiri sering digunakan dalam industri makanan dan minuman sebagai pengawet tambahan alami. Untuk prosedur kerja yang kelima, aduk menggunakan entong, lalu tutup magicom. Berdasarkan sains masyarakat, menggunakan entong agar perasan jeruk nipis tercampur sempurna dengan beras. Berdasarkan sains ilmiahnya, pentingnya nasi diaduk sebelum dimasak agar tercampur sempurna air perasan jeruk nipis dengan beras sehingga diperoleh nasi yang tingkat kematangannya merata. Prosedur kerja yang keenam, nyalakan tombol cook pada magicom dan tunggulah sampai nasi matang. Pada prosedur kerja yang keenam ini, tidak ada sains masyarakat dan sains ilmiah yang diambil. Prosedur kerja yang ketujuh adalah setelah matang diaduk menggunakan entong. Berdasarkan sains masyarakatnya, diaduk agar lebih rata kematangan nasi. Berdasarkan sains ilmiahnya, nasi yang tidak diaduk akan lebih cepat basi karena saat nasi matang masih terdapat air yang terperangkap di antara butiran nasi, sehingga air akan keluar melalui proses penguapan atau difusi dan prosesnya lama. Air yang terperangkap cukup lama dalam nasi itu dapat menyebabkan nasi cepat basi. Namun jika nasi yang matang itu diaduk, maka akan membuat ruang kosong antara butiran nasi. Ruang kosong ini memudahkan air yang terperangkap di bagian dalam untuk menguap keluar. Maka demikian,
jumlah air yang terperangkap dalam nasi berkurang dan nasi bisa awet lebih lama. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan memberikan pengetahuan lebih kepada kita. Sekian dari saya.